Hello Bransis. Nah, kali ini gue bakal bahas kamera yang sering dipakai YouTuber dan harganya merakyat. Kuy, langsung aja. Oke, kali ini gue syutingnya pakai G7 juga dan gue bahasnya Lumix G7 juga. Ya sama-sama G7 tapi beda kualitas ya. Kalau misalnya kalian menonton video gue yang kemarin, mungkin kalian akan tertarik untuk melihat video ini kembali. Karena di video kemarin gue bahas kamera vlogging yang sering dipakai YouTuber, dan sekarang gue kedatangan kamera vlogging juga yang sering dipakai YouTuber. Nah, kali ini ada G7 Lumix nih ya kan. Lo bisa lihat di kamera. Kalau dari segi body, gua lihat segi bodinya mantep banget menurut gua ya. Mantep banget. Kenapa mantep? Ya kalau dari segi look gua lihat ini wah, keren dah, istilahnya mewah dah gitu ya kan. Di sini ada apa namanya? Abu-abunya ya kan, abu-abu. Terus di sini hitam ya, campuran warnanya tuh oke lah gitu. Tapi yang nggak gua suka ya pas dipegang enteng banget bro, kayak kamera mainan aja gitu. Kayak kalau dilihat dari body, wah gila kameranya keren banget cuy. Terus gede, istilahnya kan gede, mirrorless gede ya. Tapi enteng banget kalau lo pegang gitu. Emang enteng banget, dan menurut gue ini kamera mainan yang cocok banget untuk para vlogging yang biasanya kan kamera-kamera vlogging kan enteng gitu. Nah, ini udah termasuk enteng gitu kan. Dan yang gua lihat di sini bodinya itu tidak berbahan metal, melainkan kayaknya ini plastik semua ya. Full plastik. Nah, kalau misalnya bisa dilihat ini full plastik semua. Dan ya kalau sejak tampilan awal memang keren, dan di sini gua bisa flip juga ya kan, bisa flip gini. Kamera-kamera vlogging kan begini ya, kamera-kamera YouTuber biar lo bisa ngelihat diri lo sendiri. Gitu ya kan. Terus di tampilan awal ya menurut gua udah cukup, karena banyak juga yang review Lumix G7 ini. Lumix G7 ini harganya sekitaran 6 jutaan yang gak garansi pabrik ya. Kalau garansi pabrik mungkin sekitar 7 jutaan, dan mungkin udah turun sekarang bro. Nah, menurut gua ini jadi salah satu rekomendasi dari gua untuk para YouTuber pemula. Kenapa ya? Memang ini kecanggihannya lumayan lah istilahnya. Terus banyak juga yang udah review, banyak juga yang udah pakai, dan di sini dia ada di atas dia punya biasa, ada manual, terus SAP, AI, dan ya segala lainnya, terus stretch, dan banyak banget tombolnya bro. Dan di sini yang gua tahu Lumix itu punya tombol functionnya sampai 10. Tapi kalau misalnya dilihat dari sini, ini ada function 1, function 2, function 3, function 4, function 5. Kalau di bodinya aja. Tapi kalau misalnya kita lihat di softwarenya itu ada sampai 10 gitu bro. Jadi kalau menurut gua tombol function ini amat sangat mempermudah si pengguna Lumix G7 ini menurut gua ya. Karena lo bisa ngotak-ngatik tombol function semau lu gitu ya kan, nggak harus ribet ke menu-menu lagi gitu ya kan. Ini salah satu kelebihan Lumix menurut gua. Dan yang kerennya lagi menurut gua, Lumix G7 ini dengan harga 7 jutaan dia udah bisa 4K. Wow. Kalau kemarin G7X dari Canon memang bukan mirrorless sih, tapi masih Full HD. Meskipun sensornya APS-C ya, ini gua rasa sensornya masih kecil di bawah APS-C. Dan yang menurut gua keren ya, mungkin kamera Lumix ini udah bisa 4K bro. Lu lihat di sini udah bisa 4K, kelihatan ya di sini nih. Di sini udah 4K. Nah, kamera dengan harga 7 jutaan bisa 4K, menurut gua itu sangat wah juga gitu. Itu suatu kelebihan yang menurut gua, ya budget gua sedikit,
tapi gue pengen bikin YouTube 4K istilahnya kan gitu ya, buat pemula-pemula oke lah gitu, atau enggak ya untuk yang biasa main cropping kalau misalnya Full HD terus lo cropping terus jadinya pecah. Tapi kalau misalnya sekarang lo main 4K, lo cropping mungkin hasilnya nggak akan pecah bro. Itu lumayan bagus dan mantep banget menurut gua pribadi, oke? Dan selain 4K, kamera ini ya biasa memang punya Full HD, punya Full HD, dan SD-nya juga ada juga gitu. Oke lanjut. Nah menurut gua ada lagi yang spesial dari Lumix G7 ini. Selain dia 4K, dia juga bisa time lapse. Nah menurut gua kalau sebagian kreator YouTube mungkin butuh banget time lapse, atau mungkin sebagian kreator yang suka bikin movie butuh banget time lapse, dan spesialnya time lapse di G7 ini udah menjadi video gitu loh. Jadi nggak harus file foto lo edit terus lo jadiin time lapse, enggak. Kalau di sini fiturnya itu udah jadi video langsung. Jadi lo tinggal masukin, ya udah tinggal lo pilih MP4 atau mungkin yang lain-lainnya gitu. Jadi menurut gua ini adalah fitur yang memudahkan user untuk membuat time lapse. Keren banget lah pokoknya ya. Dan kelebihan lainnya yang dipunya Lumix ini, kata sebagian orang itu Lumix G7 ini gak gampang panas bro. Kalau gue pernah punya Sony A6000 terus pakai Canon G7X juga, kayaknya kalau kita video-video lama tuh kayaknya bak overheat gitu ya, gampang panas lah istilahnya kan. Kalau ini gue udah coba berbulan-bulan kemarin-kemarin, jadi gue coba dulu berbulan-bulan agar review ini mendalam, dan gue coba nyampe 30 menit atau 40 menit gue pernah nggak panas sama sekali. Dan menurut gue ini mungkin karena bodinya plastik ya, karena bodi plastik dia juga nggak gampang panas mungkin, dan itu menurut gue suatu kelebihan yang oke banget gitu, karena kamera mirrorless itu kebanyakan overheat aja gitu. Jadi kayak wah, gue nemu kamera yang nggak gampang overheat, mantep lah pokoknya. Nah kelebihan lainnya, Lumix G7 ini udah punya port microphone, dan menurut gua itu worth it banget. Kenapa worth it? Karena kalau misalnya lo YouTuber atau vlogging dengan dia udah di flip gini, terus dia punya port microphone, ya apalagi sih yang lo cari? Terus dia 4K gitu. Ya menurut gua ini kamera super komplit yang harganya merakyat dan komplit aja gitu. Ya udah punya port mic, terus bisa di flip, dia bisa 4K, dan kamera ini baterainya tahan lama banget bro, tahan lama banget. Gua pernah nyoba sampai hampir 2 jam kayaknya kamera ini masih satu baterai lah, nggak cepet banget habis. Padahal baterainya itu cuma 1200 mAh, ya nggak gede-gede banget, tapi banyak mirrorless yang pakai 1200 mAh juga pasti overheat dan gampang boros aja gitu. Kalau ini ya udah nggak gampang panas, terus nggak boros juga, bisa dipakai sampai berjam-jam lah istilahnya. Dan kalau gua sendiri suka banget pakai Lumix G7 ini ya. Mungkin ada juga di atasnya yang G85 kalau nggak salah ya. Itu juga kalau dari sebagian review orang gue lihat bagus-bagus banget. Kalau misalnya lo budgetnya minim ya cuma 7 juta gitu, istilahnya cuma 7 juta ya bisa beli G7 ini gitu. Tapi kalau misalnya lo budgetnya lebih, mungkin bisa beli G5 atau mungkin GH5 lah ya. GH5 kan di 20 juta bro, asik. Kekurangan lainnya ya mungkin dia karena sensornya kecil. Nah karena sensornya yang kecil jadi dia nangkep warnanya juga kurang. Kalau misalnya kita lihat di harga 7 jutaan mungkin ada Sony A6000 yang sensornya udah APS-C, dan kekurangannya Sony A6000 mungkin nggak punya port mic. Tapi kalau dia punya port mic, jack mic. Ya setiap kamera istilahnya punya kekurangan dan kelebihan lah ya. Karena mungkin kalau ini kurangnya sensor dan bodinya kurang oke, tapi kalau secara look mantep. Kalau menurut gua
Ya, begitulah adanya kamera. Oke, segitu aja video kali ini. Gue yakin video ini akan bermanfaat untuk kalian yang baru mau nyemplung ke YouTube atau jadi vlogger gitu kan. Dari review kali ini gue simpulkan G7 ini masih bisa diandalkan di tahun 2020-2021. Kenapa? Karena Lumix G7 ini udah punya resolusi 4K dan yaps, banyak konten kreator yang pengen bikin 4K tapi bingung nyari kameranya, dan murah nggak sih 4K itu. Dan Lumix G7 ini mempunyai fitur itu semua, istilahnya dia murah dan bisa 4K, ya why not gitu ya kan. Dan gua sendiri prefer memang beli aja kalau misalnya lo untuk coba-coba di 4K gitu ya kan. Oke, jangan lupa komen dan like juga, bisa di subscribe juga. Segitu aja and have a nice day.